Hello, Hi. welcome to Idol Alligator. Yay! Hey. So what's good? Nothing's good. So here we have me, a dream. A dream spell sebuah mimpi bahasa Inggris, a dream. And my friend here. And I'm Shaina. Seperti China tapi with so Shaina. So Yes, emphasize the sh. okay, Shaina. So this is our little podcast yang project gua sama Shaina. Karena kita tahu kita banyak pikiran dan banyak ide-ide dan kadang perbincangan kita suka deep menjadi sesuatu yang sangat deep dan kita pikir kenapa nggak kita bikin podcast aja Deep yang mungkin alias ngawur ya. ya, tergantung cara lu Tergantung, tapi melihatnya lah. sometimes substantial dan maybe it's worth sharing lah ya. It's worth thinking Ya oke. and sharing and hopefully kita dapat feedback atau I don't know. Jadi kayak kita coba mungkin bikin podcast ini mungkin ada sesuatu yang berguna bagi kalian atau ada yang lu complain. It's okay, I guess it's just an opinion podcast. Don't expect much kayak Or kita expect nggak much. ada. You should expect much, Yeah. please. Jadi kita nggak ada kayak ongoing theme, I guess. Lebih kayak kita ada, kalau kita mau bahas apa, oke kita bahas itu. Kalau kita ada tamu atau apa, mungkin kita bisa interview dia, ada sharing experience and everything. Jadi lebih berbobot aja lah supaya nggak kosong-kosong banget ini podcastnya. Uh, Anything that comes to our mind saat lagi mandi atau apa gitu sih sebenarnya. Random yeah, stuff. or yeah, when you're taking a shit or everything. So, Oke, Shay. kita mau Kita mau ngomongin bahas apa apa hari hari ini? Wow. Oh wow, what is this synchronization without rehearsal? Ini- Wow, Telepati ya? telepathy. Yep. Wow. So kita mikir untuk episode pertama mungkin sekalian kayak semi perkenalan, tapi kalau kayak perkenalan doang, I think we think that it would be a little bit boring. Jadi kita mau bahas tentang what's to be atau the daily life of an only child karena gua dan Shaina anak tunggal. Yes. It's kind of different. Ya sebenarnya ini dari gue dan Edrim aja, nggak tahu ya kalau anak tunggal di luar sana yang lain-lain. Ya kan balik lagi ini kayak opinion based. Kalau emang ada yang ternyata kayak oh enggak kok gue anak tunggal terus gue mau kayak gini, ya deal with it, kayak itu gue bukan lu. Jadi gimana jadi anak tunggal? Ya gue dari lahir sih anak tunggal sampai Oh gitu, sekarang. dari lahir. Kayak lahir lu doang. Ya kan lu nggak tahu kan tiba-tiba muncul lagi Oh, atau iya, nggak. Jadi oke. sampai sekarang dari lahir sampai sekarang gue masih anak tunggal. Dan kayaknya akan anak tunggal terus sih. Kita udah tua Shay. By the way, just to give some context, kita Setidaknya cukup tua untuk kita udah bisa bikin SIM. Dah selesai. oke. Jadi ya itu range-nya besar banget ya dari 17 tahun sampai entah berapa. So Ya, figure it tapi- out yourself. Kita nggak tua kok. Kalau gue barusan bilang kayak kita udah tua. Nah, ya kita masih muda kok. Kita masih Around muda. fresh graduate di tahun 2019 atau 2021. Jadi ya, gue dari dulu sampai sekarang anak tunggal dan it feels different when dari kecil sampai gede yang kita rasakan dibandingkan yang lain rasakan. Meskipun gue nggak tahu yang lain rasakan. Karena kita tunggal ya, Shay. Gue ngerasa kayak kita lebih sering main sendirian. Setuju banget. Ya, Apalagi jadi lebih banyak. Pertama kalau lu maksudnya masih kecil bisa ngapain sih? Palingan lu habis main di luar lu di rumah aja gitu kan. Dan there's a lot of time to spend maksudnya sendirian setelah
setelah sekolah atau setelah main sama teman. Dan actually I think it develops kayak it shapes who we are right now and to some extent. What do you think? Iya, bener sih kayak lu kecil mau kemana juga kan. Kalau pas lu di sekolah ya oke lah. Kita ya ngobrol aja, kita punya teman dan kita punya teman baik yang teman main juga ada. Cuma pas nyampe rumah ya either ada orang tua lu di rumah atau yang nggak ada siapa-siapa, ada mbak. Gue nggak ada mbak sih sebenarnya, cuman Jadi jadi dulu ya, waktu kecil emang cuman sendiri aja di rumah. Maksudnya atau lu punya nggak. sepupu-sepupu yang sering visit gitu nggak? Nggak juga sih, tapi kayak orang tua gue sering di rumah Oke. because of some circumstances, pokoknya ya lebih sering di rumah aja lah. Jadi gue jadi deket banget sama orang tua gue dan sampai sekarang pun jadi masih deket banget, which it's kinda apa ya, rare kali ya untuk orang-orang deket banget sama orang tuanya. Kayak gue bisa curhat tentang kayak pacar atau mungkin yang kayak hal-hal personal buat yang jarang banget orang cerita ke orang tuanya. That's Tapi really kayak gue nice. gue bisa cerita gitu. So yeah, kita sering sendiri tapi bukan berarti kita sering bengong. Masa Dope. Jadi gue merasa sih ya, gara-gara itu jadi kreativitas lumayan jalan gitu loh. iya banget. Menurut gue kayak justru karena gue sering sendirian di rumah, jadinya tuh gue mencari cara biar gue tetap terhibur gitu loh. Supaya masih ada Supaya gue bisa tetap kerjaan. bahagia walaupun gue sendirian di rumah. Cuma waktu kecil kan kayak there's a lot of things to do, misal kayak I don't know, Barbie dolls atau drawing dan segala macamnya. Walaupun sekarang What's your iya sih, apa? what's your childhood toy? Toy. Barbies. It's like Oh, my oke. best friend. Gue kayak punya banyak banget. Cuman gini, mungkin Udah. bedanya kalau lo kan sering sama your parents. Kalau gue, nyokap bokap gue kerja full time gitu kan. Jadi biasanya gue emang beneran sendirian. Dan Lu, palingan sama mbak gue doang. ya lu berarti kayak true fortress of solitude gitu. Mungkin ya. Gue Dan nggak tahu ya, sih. ya. Cuman kalau gua dulu pas kecil mainnya Lego. Jadi kayak saat gua bilang kayak creativity-nya terasah, mungkin gara-gara gua main Lego juga. Oh, tapi dulu juga eh main ini sih kayak apa Nintendo and apa? then Nintendo DS, terus kayak Phoenix Wright atau Mario Kart kayak gitu. Iya sih, gue juga main sih, of course. I'm a guy. Cause you're a guy, of course. Yes, I'm a guy. Boys will be boys. Mungkin kalau lu main Lego jadi lu meningkatkan kemampuan apa ya, kognitif untuk logika dan lain-lain gitu. Kalau gue main Barbie gue bikin cerita. Ngerti gak maksudnya? Gue main Lego juga ada ceritanya Oh sih, ya, cuman oke. kayak gue rakit dulu aja. Ada hard worknya dikit dulu gitu untuk Ada hal mencapai. cuman kayak ada juga kayak anak-anak yang prefer main kayak action figure and stuff kan, dan menurut gue itu agak boring aja gitu loh. Kayak gue bisa aja beli action figure Batman, tapi gue prefer beli Lego Batman karena mobilnya keren banget, jadi gue mendingan rakit mobilnya daripada kayak gue main sama action figure-nya. Action figures actually kayak Barbie. Cause it's Iya, like playing people. but no action. No action. Action kok dia kan make a move dengan Barbie can. Wow. Is Barbie Cat an action figure? I don't think Barbie can do like flips dan jumping on Stuntman. fences. Jadi kayak he's more like a fashion guy. Ya, iyalah. Tapi sebenarnya So, semakin lo nambah umur dan gue jadi nggak interested to play with Barbies anymore. Akhirnya So, I start to turn to art. Maksudnya kayak saat elementary, saat SD, SMP gitu. kayak apa? I used to like drawing dan gue bahkan dilesin gambar. Oh, the other thing Wow. ya, nyokap gue tetap try to keep me kayak ada kerjaan.
dengan ngelasin gue ini itu. Oh, gue kira kayak free labor gitu ya. Gue ada anak, gue harus mempekerjakan. Slavery. Kapel. Gitu. Jadi Oke, I think that's one point sih yang Apa? kita tangkap. Kita dari kecil suka main sendiri, but doesn't mean kita nggak punya teman and everything. Kita punya teman, tapi bukan prefer ya. Spend time a lot alone, thus develop a lot of creativity. yeah, at least that's us. Yeah, at least that's us. Because despite kayak lu bilang kan, mungkin karena main Lego jadi logic gue jalan and everything. Despite that, gue ngerasa juga gue suka seni juga gitu loh. Gue sama Shaina awal ketemu gara-gara kita ada project bikin film di kampus. Abis itu Shaina bisa megang kamera, jadi gue minta tolong Shaina untuk, karena gue juga waktu itu ngerekam dan ngedirect and everything. Ya jadi seni lah yang mempertemukan kita berdua gitu loh. Asik. Meskipun another fact yang kita perlu kasih tahu bahwa kayak kita berdua anak engineering. Okay. So as time goes, kita makin berumur, makin tua. makin tua. SD, SMP dan SMA. Now kecenderungan kita habis pulang sekolah dan ke rumah main sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ngomong, kayak karena di rumah kita ngerasa sepi banget sih. Nggak kayak kalau gue ngerasa gue udah biasa banget dengan kayak kesunyian, nggak ada suara apa-apa, dibandingkan kayak waktu itu gue pernah ke rumah teman gue, ada kakak ada adik, terus kayak kita cuma belajar bareng, tapi kayak belum 5 menit tiba-tiba kakaknya manggil minta tolong, adiknya teriak-teriak, terus kayak bla bla bla, terus gue kayak ini kalau gue tinggal di sini kayak bisa stres sih. Ya, Yep. gue maksudnya kayak kalau gue ke rumah temen gue atau gue bahkan dengerin cerita-cerita temen gue aja itu nyebelin banget. Maksudnya lo lagi ngerjain sesuatu, lagi fokus, terus tiba-tiba kayak ada kakak lo atau ada lo, oi, dan kayak ngomongnya tuh bisa nggak tahu malu gitu, kayak tiba-tiba buka pintu terus oi gitu. Like that's Yeah. like invading personal space gitu sih menurut gue. Dengan Yeah, gue yang sudah terbiasa untuk sendirian. In my case juga sama sih. Jadi kayak tapi kita tahu kita nggak bisa sendirian terus. Bukan kita tahu kita nggak bisa sendirian, tapi mungkin mental kita kayak help, I need to talk to someone. Yeah, we humans are social creature lah ya. Yeah, so mungkin there are some people yang benar-benar embrace the loneliness, tapi I think we can say in our case we're more of an introvert and extrovert. Ya. Ya. Gue ambil tes MBTI dan gue introvert 50% dan extrovert 50%. So Same. And MBTI kita that's sama nggak sih? nggak tahu lu apa? ENTP. NTP itu apa ya? Debater I think. No, kita beda. Gue campaigner. Apa? EN. Nggak tahu. ENFP. Kita beda satu huruf dong. Oke. Wow, lebih feeling gue daripada lu ya. How come? Wow. I don't know. MBTI, in my opinion, is not really that reliable, but a good way to predict lah. Bisa membantu gue mengerti diri gue sendiri sih lebih jauh, walaupun gak seakurat itu. Iya, karena itu masih general sih. Kayak gue gak percaya sih di dunia ini ada 16 personality doang gitu loh. Berapa? 1 juta? Ya nggak tahu kan, manusia ada berapa juta gitu loh, pasti ada personality yang Ada, unik sendiri gitu. Iya sih. If we talk statistically lah. Ya intinya sebenarnya ngomongin introvert extrovert ya. I think I grew up waktu kecil gue introvert, tapi semakin bertambah umur semakin jadi extrovert. Karena maksudnya kayak simply karena lu semakin naik tingkat pendidikan, it's harder to like survive alone, nggak tahu sih buat gue. Itu juga ya maksudnya that's like one of the
thing yang membuat gue punya social life karena kayak Iya, kayak lu pas di kampus nggak mungkin lah tidak berteman dengan siapa-siapa. Atau kayak lu punya teman, tapi kayak cuma dia doang dan lu nggak ngomong sama orang lain. mhm. I think that's not cool. Bukan not cool ya. Iya, cuman emang gue tapi beneran stages gitu loh. Maksudnya dari SD tuh kayak bener-bener gue diam. Terus pas SMP kayak gue cuma punya 2 atau 3 teman, SMA juga, dan waktu kuliah baru kayak gue unleash the extrovert in me gitu. Kraken. Langsung kayak oh gila, teman sini. Unleash the beast within. Iya. Ya, in my case berarti sama banget. Kayak pas SD gue cuman punya 1-2 doang teman. Pas SMP dikit banget. Cuman teman apa ya, kolom meja kali ya. Kolom meja. Sisanya kayak jadi kayak kolom meja. Oh, oke. Jadi, Gue kira kolom. Lo punya imaginary friend di kolong meja lo? Enggak. Oh, that's creepy sih. Iya. Tapi pas SMA abis itu gue mulai teman satu kelas, tapi cuma tahu di kelas itu doang. Tapi pas kuliah gue coba berteman sama satu angkatan dan bisa. Jadi kayak aneh banget sih, bener sih, kayak stages gitu sih. Iya. Nggak tahu sih. Tapi kayak menurut gue juga ada peran discovering ourselves, ngerti gak sih? Kayak lu mulai tahu lu mau apa dan you try to find communities atau kayak orang-orang yang juga mencari hal yang sama kayak lo. Now that actually can segue to my third point ya. Oke. My third point is that every only child will connect in a way. True. Karena gue ngerasa kayak saat gue ngobrol sama orang baru gue kenal gitu kan, terus dia ngobrol, terus gue ngeliat, gue kayak ada feeling aja, ini orang kayaknya anak tunggal deh. Dan pas gue tanya langsung, iya bener dia anak tunggal. It's so weird, kayak ada satu feeling Yeah. kalau Ini kayak dia anak tunggal. ada radarnya gitu nggak sih setiap anak tunggal terhadap anak tunggal lain? Dia kayak Yeah. tinut. Oke. Imajinasi radar lu ada ya, suaranya. Oh gitu. iya. Kan imajinasi gue lengkap. Ding. Harus detail. Harus jadi di kepala udah kayak antena, ada radar dish gitu. Iya. Iya sih bener. Maksudnya gue bisa melihat anak tunggal lainnya tuh punya trait yang mirip sama gue. Walaupun ada sih yang ada yang beda, kadang unik. Cuman iya, ada apa ya? There's this magic in all of us. I don't know lah, but maybe because the way we grow up in a similar environment gitu loh. Karena kalau anak tunggal kemungkinan besar ya pasti dia sama orang tuanya lebih dekat dibandingkan yang bersaudara gitu loh. Karena kalau bersaudara fokusnya kebelah, ini di otak gue ya, gue nggak tahu, gue belum punya anak. Fokusnya kebelah. Sedangkan kalau gue tunggal, gue cuma punya fokus satu. Jadi seterbengkalai atau sesibuk apapun orang tuanya, pasti kayak tetap fokusnya gede gitu loh. Yeah, that's the privilege of being the only child. Yeah, but there's this stigma kayak anak tunggal itu manja gitu, karena apa aja dikabulin. In my case enggak sih, gue gak tahu ya. Menurut gue it's different for everyone karena it largely depends on kayak how your parents raise you gitu sih. Maksudnya gak bisa disamain sih menurut gue. Karena gue juga Definitely. pernah menemukan anak tunggal yang agak spoiled menurut gue. Cuman Tapi anak tunggal bukan berarti spoiled gitu kan, bukan jika A maka B gitu loh. Karena gue ngelihat banyak juga anak tunggal anak yang spoiled gitu, spoiled brat, yang malah dia bersaudara gitu loh. In fact dia kayak lebih parah manjanya dibandingkan yang tunggal gitu. Jadi it's not apple to apple lah. Jadi gue ngerasa anak-anak tunggal tuh punya kecenderungan berteman gitu loh, dan nyaman berteman dengan anak tunggal yang lainnya. yes. Kayak gue sama Shaina tunggal dan kita temenan. Best friend gue yang lain anak tunggal juga. Semua temen yang gue anggap deket kebanyakan tunggal. Gue nggak tahu apakah itu ada law of attractivity kayak orang. Ini ada komunitas privat anak tunggal gitu kayaknya.
Tapi kayak nggak tertulis tapi ada di hati aja ya. Oh, that's sweet. Ya, tapi kalau hipotesis gue adalah kita bisa klik atau sync karena cara berpikir kita sama dan cara kita ngomong ada tren yang sama gitu loh. Gue gak tahu, semua anak tunggal yang gue temuin bacot sih. Gue bacot, lu bacot. Jadi kayak mungkin karena tadi kita udah pas kecil sendiri dan gak ngomong sama siapa-siapa, terus as time grows kita menjadi lebih ekstrovert, dan sekalinya keluar ekstrovertnya langsung kayak bam, banyak Menurut gue ini keluar kayak ngomong akumulasi gitu. gitu loh. Akumulasi karena lu kecil gak banyak ngomong dan semua thought lu tuh tertumpuk di otak lo sampai akhirnya lu semakin besar lu semakin berani ngomong sama orang dan kayak, woi, lu Ya kayak kayak an open book sekalinya tapi keluar langsung bam. Ya itu total open book. hipotesis sih. Ya, nggak tahu sih. Gue gak tahu. Gue anak teknik, gue bukan anak psikologi. Iya Mungkin gue cool. tanya teman gue yang psikologi sih. Ya, jadi kayak maybe to summarize our introduction first. Gua sama Shaina sama-sama anak tunggal. Kita sama-sama anak teknik. Kita sama-sama suka seni. Kita pernah bikin film bareng. Shaina suka gambar, gue suka gambar. Dan kita punya persepsi tentang anak tunggal seperti ini. Bahwa anak tunggal pas kecil tuh sering sendiri. Jadinya punya kreativitas yang lebih tinggi, lebih imajinatif karena harus menghibur diri sendiri saat masih kecil. Sebenarnya dengan imajinatif ini bukan berarti semua anak tunggal jadi artis ya, tapi kayak pola pikirnya gitu loh. Just clarifying a Iya, little. yeah, maybe you're right. Itu yang jadi nyambung ke yang kenapa kita bisa klik gitu kan. Terus kita capek sendirian mulu di rumah, jadi kita keluar sehingga we Yap, grow up as an extrovert, half introvert lah ya. yeah, we become this unstable mental person, yang introvert dan extrovert at the same time. Kayak nggak unstable mental, Enggak tapi kok. kayak kita punya waktu extrovert dan punya waktu introvert yang quite balance lah, gak dominan di suatu tempat. Yep. Dan yang terakhir gue ngerasa dan China juga ngerasa kita gampang banget klik sama anak tunggal yang lain. Kayak sekalinya kita ngobrol sama stranger kita tahu, bukan tahu lah, mungkin kayak kita ada feeling kayak ini anak tunggal deh, dan bisa temenan. Teman-teman kita banyak anak tunggal. Kembali lagi ini opinion kita doang, kita bukan anak psikologi, kita Yes. cuman Kita bukan sebagai expert, tapi ini kita bukan cuman expert. observasi kita terhadap diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Yap, sebagai kita yang merasakan anak tunggal, jadi ini yang kita rasakan. Pasti bisa subjective and everything. Opinion. This podcast is a whole lot of opinion. So don't expect much. Or expect There- much. or expect much. But there will be like some good podcast di mana kayak kita ngundang teman-teman kita yang udah punya cerita-cerita kayak kerja di mana, atau mungkin dia pernah ada pengalaman apa, pernah ngerjain Yes. project apa. Hopefully bisa kasih insight juga for everyone selain dengerin obrolan yang seru, bisa inspiratif. Yep. So I think that's all. I think that's all. Jadi kita mau ending podcast ini dengan alligator pun because nama podcastnya Idol Alligator, so we must end it with an alligator pun. So that's all from Idol Alligator. See you all later. Yay!